Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang telah balik. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, sehingga tidak bisa ditawar soal wajibnya mengerjakan salat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat diibaratkan sebagai tiang agama Islam. Bagi siapa saja yang meninggalkan sholat, maka ia telah keluar dari Islam, karena laki-laki dan perempuan yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. Allah Ta'ala pun memberikan ancaman kepada orang yang meninggalkan sholat. Ancaman-ancaman itu diantaranya dikumpulkan bersama Fir'aun di hari kiamat. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat: 1. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa adanya uzur sampai batas waktu habis, maka ia telah kafir. Janji yang terikat erat antara kami dengan mereka adalah sholat, maka siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir, sabda Rasulullah. 2. Tidak akan memperoleh cahaya pada hari kiamat, dan akan dikumpulkan dengan Korun, Fir'aun, Haman. Rasul bersabda, barang siapa yang memelihara sholat, maka ia akan memperoleh cahaya, bukti keterangan dan kebebasan pada hari kiamat. Dan orang yang tidak menjaga sholat, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti keterangan dan kebebasan, dan ketika hari kiamat datang, ia akan dikumpulkan bersama Korun, Fir'aun, Haman. Itulah 2 ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat sebagai umat Islam. Janganlah sampai meninggalkan sholat jika tak ingin mendapat siksa Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Shalah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Lebih lanjut, ahli fikih kenamaan yang hidup pada abad ke-13 Masehi ini menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia serta akhirat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang Allah Ta'ala menjanjikan neraka kepadanya, orang-orang yang melakukannya, atau Allah SWT marah dan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau dia berjanji akan mengazabnya. Dosa meninggalkan sholat ini juga dijelaskan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat. Quran Surat Maryam ayat 59. Selain itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat termasuk orang kafir. Perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam hadisnya yang lain, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak dapat keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Samir Al-Qarni menjelaskan,
Solat adalah perkara yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Pendapat ini bersandar pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika solatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah. Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah, semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.